Assalamualaikum Arafians yang ada di rumah dan penonton setia podcast SMP Arafi. Welcome back, selamat datang di podcast SMP Arafi, Rumfi, ruang menakjubkan Arafi. Wah, kayaknya udah lama ya judul itu tidak digaungkan. Ayo Arafian yang pengen terus ada podcast Rumfi dengan berbagai macam tema yang menarik, boleh komen di bawah ini kira-kira kita akan bahas tema apa gitu ya, tentang apa. Dan narasumbernya juga bisa request loh Arafian, misalnya pengen ibu siapa, bapak siapa gitu ya. Oke, nah kembali mengingatkan untuk di bulan Maret ini, di bulan Ramadan ini, SMP Arafi membuka PPDB untuk tahun 2025-2026 untuk di tahun ini. Dan PPDB Inden untuk Arafian semua yang masih ada di kelas 4 dan 5 bisa daftar sekarang loh. Dan keuntungannya, wah lumayan ya, keuntungannya itu untuk anak-anaknya bisa mengenal Arafi lebih lama, bisa main ke sini, bisa berkunjung-kunjung langsung atau ikut event-event SMP Arafi. Dan untuk Uma Abahnya, ini sebuah benefit yang sangat luar biasa sekali, dapat diskon all in pokoknya. Yeay, tanpa syarat, cukup mendaftar aja sebagai peserta didik Inden, kalian sudah bisa mendapatkan benefit-benefit tadi. Dan ada pick up point gratis juga, dan titik-titiknya insya Allah akan ada di bawah ini ya, di description box dan juga di kolom komentar. Oke, Arafian semua seperti biasa, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang sesuatu yang tidak pernah diperbincangkan di kelas ya, yaitu tentang remaja bertanya Al-Quran menjawab bersama guru bimbingan konseling SMP Arafi Derajat yang favorit semua orang, Ibu Kalia. Assalamualaikum Arafian. Rafian, Assalamualaikum Bu Kalia. Waalaikumsalam Bu Vini. Oke, Bu Kalia gimana, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bu Kalia, sekarang kan lagi Ramadan ya, gimana nih Bu Kalia, udah bocor belum? Nah, kebetulan sudah Bu Vini. Ah, Karena di awal qadarullahnya haid. Jadi nanti takut nanti tidak bertemu di akhir ya. di akhir, betul, sholat Idnya tidak bisa ikut gitu. Tapi mudah-mudahan ya insya Allah. Iya, mudah-mudahan deh semangat terus meskipun sudah bocor ya. Oke, baik nih Bu Kalia, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG-nya SMP Arafi tentang remaja bertanya dan Al-Quran menjawab nih. Bu Kalia sebagai seorang sarjana psikologi dan juga guru bimbingan konseling. Berat ya. Insyaallah tabarakallah nggak tuh ya. Kita akan berbicara tentang keresahan-keresahan remaja ya Bu Kalia. Bu Kalia, kalau remaja tuh bisa dikategorikan dalam usia berapa sampai berapa sih? Kalau yang sudah masuk remaja itu bisa dikategorikan dari umur 11 sampai 18. Tapi ada beberapa teori juga yang 21 itu sudah masuk pada remaja akhir gitu. Jadi dewasa, peralihan antara remaja akhir dan dewasa awal gitu. Oh, di 21 sampai? Dari umur 11 sampai 21, tapi kebanyakan sih yang menganut 11 sampai 18. Oh, kebanyakan orang ya. Tapi saya juga remaja ini dikatakan mental juga ya. Mental Iya, mental remaja gitu, maksudnya belum terlalu dewasa, tapi enggak ya? Betul. Jadi memang kalau sekarang kan disebutnya remaja ya Bu Vini. Sedangkan kalau dulu kan disebutnya bukan remaja ya, pemuda gitu ya. Nah, memang remaja ini tuh merupakan peralihan dari yang asalnya anak-anak menjadi dewasa. Jadi dikategorikan anak-anak juga sudah tidak, tapi dibilang orang dewasa yang pemikirannya sudah matang, kemudian secara problem solving dia sudah hebat dan sesuai misalnya kayak gitu. Itu juga masih dalam tahap pembelajaran gitu. Jadi memang remaja ini lagi masa krisis ya, yang disebut dengan storm and stress gitu. Jadi di mana di masa remaja ini tuh stres, kemudian banyak badai yang menempa banyak dirinya, badai, misalnya pergolakan batin. Betul ya, masalah sedikit aja baper gitu ya, kemudian masalah sedikit overthinking. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Nah, cuma bagaimana kita menanggulanginya dan menyikapinya itu yang harus kita miliki skillnya gitu. Betul ya. Nah, ini memang kalau di SMP Arafi sendiri ada nggak sih Bu untuk jadi ke program ya, mungkin program BK yang khusus menangani remaja-remaja yang gambling kayak gini? Sebenarnya sih sebisa mungkin ya kita menyajikan gitu ya program-program agar potensi atau tumbuh kembang pada remaja ini tuh bisa maksimal gitu ya potensinya gitu. Nah, misalnya
bisa dengan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu Bu kalian nanti masuk di kelas gitu ya untuk memberikan bimbingan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang umum terjadi saat itu. Misal nih ya, kebanyakan kelas 7 itu problemnya adalah masa peralihan. Jadi masa adaptasi gitu ya dari SD ke SMP gitu. Jadi biasanya masih kayak kesulitan berteman gitu ya, terus kemudian kesulitan untuk pelajaran karena berbeda umumnya. Dan kemudian untuk kelas 8 ini biasanya sudah masuk ke lingkup sosial dan ini biasanya circle-circle nih gitu. Ada aku kelas nih, teman aku gitu ya dengan circle si ini misal kayak gitu. Nah, itu biasanya memunculkan konflik yang lumayan gitu. Nah, biasanya kelas 8 sih lebih banyak membahas mengenai si lingkup sosial itu. Dan ada juga untuk persiapan ke SMA gitu. Itu biasanya di semester 2. Nah, untuk kelas 9-nya sendiri ini kita sudah fokus ke karir. Karena sekarang untuk SMA sekarang itu sudah langsung dipetakan sesuai dengan peminatan jurusan perkuliahan gitu. Jadi alangkah baiknya dari sekarang itu sudah mengetahui ya, dari sedini mungkin mengetahui dia minat bakatnya di mana, aku mau masuk kemana, pengetahuan tentang karir di masa depan itu seperti apa. Nah, itu biasanya banyak dimasukkan di kelas 9 gitu. Jadi ya program untuk dari BK-nya sendiri gitu. Wow, kalau untuk minat bakat alhamdulillah di SMP Arafi sudah dipetakan dari kelas 7 ya. Betul. Nah, jadi memudahkan juga dan memang selain memudahkan untuk gurunya, itu sangat membantu untuk anak dan orang tua juga gitu. Jadi tahu si potensi dan perkembangannya tuh ke arah mana. Jadi sangat mudah mengarahkan gitu. Nah, itulah kenapa SMP Arafi disebut dengan sekolah ramah masa depan anak. Jangan lupa daftar. Oke deh. Kalian tadi kan ke remaja itu masa-masanya storm and stress ya. Banyak badai, ya, pergolakan batin di dalam dirinya ya, dan banyak pertanyaan juga di dalam diri remaja. Banyak juga mungkin remaja-remaja entah itu di SMP Arafi atau remaja-remaja di luar sana yang bertanya-tanya bahwa mereka tuh bingung dengan dirinya sendiri. Aku tuh sebenarnya siapa? Terus aku tuh di dunia ya, dilahirkan ke dunia untuk ngapain, padahal kan nggak minta untuk dilahirkan. Ya banyak banget anak-anak yang berpikiran seperti itu. Aku nggak minta loh dilahirin gitu. Jadi tujuan kita, siapa sebenarnya aku, tujuan hidup aku. Dan menurut ibu nih sebagai seorang guru BK, gimana tanggapan ibu tentang itu? Ya sebenarnya ini lumayan ya pertanyaannya gitu, karena ini balik lagi ke filosofi kita sebagai manusia gitu ya, hidupnya mau seperti apa. Memang kalau di remaja sendiri ini menurut tahap perkembangan si Erik Erikson, remaja ini berada di masa pencarian identitas. Jadi identity versus role confusion gitu ya. Jadi di mana dia itu masih pada tahap aku tuh mau kemana, aku sukanya apa. Bahkan ada yang gender pun di barat sana itu tuh masih mencari di tahap ini gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sudah kita jelas ya. Sudah jelas ya, sudah diciptakan sama Allah laki-laki perempuan gitu ya. Gendernya juga laki-laki wanita pria gitu ya. Sudah jelas sebenarnya gitu. Tapi di sana tuh kebanyakan di barat ya maksudnya di tahap remaja ini banyak yang masih mencari-cari identitas diri gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya siapa aku gitu ya. Terus aku teh kenapa sih dilahirin gitu ya. Sebenarnya ada hadisnya kalau nggak salah yang menyebutkan semakin kita kenal diri sendiri maka semakin kita kenal dengan Allah gitu ya. Betul ya Bu Vini. Nah, jadi kita langkah yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu ya, kenali lebih dalam. Jadi misalnya apa sih yang membuat aku bahagia, kemudian apa yang bikin aku tuh semangat bangun di pagi hari misalnya gitu. Terus kemudian apa yang aku kuasai gitu. Nah, itu mulai dari pencarian hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Kayak misalnya aku bangun tidur alhamdulillah gitu ya. Selalu hal yang diucapkan pertama kali saat kita bangun itu adalah kebersyukuran, karena ketika kita sudah bersyukur itu tuh nanti akan mengikuti gitu. Seberat apapun masalahnya pasti kita tuh punya satu hal yang disyukuri gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita kenal diri kita seperti apa, itu jangan takut untuk coba-coba hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena kan memang di masa ini kan memang waktunya untuk mencoba hal baru. Dalam artian
hal barunya sesuatu yang positif. Jangan misalnya hal barunya tuh itu ada obat, cobain. Nah, bukan seperti itu, tapi sesuatu yang memang berdampak positif yang bisa kita tuh berkembang dengan itu. Betul, berkembang ke arah lebih baik gitu. Jadi memang inilah saatnya gitu. Jadi kalau misalnya aku nih biasa di kamar mager gitu ya, Bu Vini, main HP. Nah, terus tapi ngelihat orang itu kok bisa ya aktif main basket, taekwondo gitu. Coba Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi yang memang bermanfaat buat kita juga gitu. Nah, terus yang ketiga, kita itu harus mencari dengan siapa kita bergaul. Jadi mencari tahu dengan siapa kita bergaul. Kita dalami apakah selama ini teman-teman kita membawa pengaruh positif atau tidak, atau misalnya malah menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih ya kita ngerasa teman-teman aku membawa pengaruh buruk, membawa aku ke hal-hal yang negatif. Nah, berarti kita ubah gitu ya, cari orang-orang yang memang bisa memberi kita tuh motivasi dan semangat lebih lagi gitu dari sebelumnya gitu. Dan yang terakhir ya, ini gongnya ya gitu. Apa tuh? Harus selalu mendekat kepada Allah, karena sesungguhnya prasangka kita itu sesuai dengan Allah juga sesuai dengan prasangka gitu hamba. Maksudnya, prasangka hambanya gitu maksudnya ya. Jadi semakin kita merasa dekat dengan Allah, Allah juga akan semakin dekat gitu dengan kita gitu ya. Betul. Jadi ketika kita mulai bingung, ya Allah, ini aku mau ngapain ya gitu, kayaknya tuh useless banget gitu ya di sini. Nah, kita coba deketin gitu ya. Bisa jadi Allah itu sebenarnya kangen sama kalian teh. Jadi ketika kita muncul nih ya, itu kan pikiran setan ya gitu ya. Aku jelek, di dunia juga ngapain, gak ada gunanya, bisa jadi beban orang tua. Nah, itu adalah pikiran setan yang harus kita jauhi ya. Dan itu ketika itu terjadi ya, itu adalah godaan yang terberat dan kita harus lawan dengan kedekatan kita sama Allah gitu. Betul, jadi betul. Kalau misalnya kita semakin dekat gitu ya sama Allah, pasti nanti Allah akan memberikan kita hikmah yang banyak gitu ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan nih ya, tadi ya kata Bu Vini, terus ngapain ya aku dilahirin di dunia ini? Padahal kan dunia itu ya yang bahasa-bahasa zaman sekarang ya Bu Vini, dunia itu kan tempat Nabi Adam dihukum lah. Betul. Maksudnya kenapa tuh kita tuh harus mencari kebahagiaan di sini gitu. Tapi kan ya sudah, memang itu takdirnya dari Allah, dan pasti itu tuh akan ada suatu hikmah di depan sana yang akan membuat kita itu lebih bahagia dan lebih lebih utuh gitu nanti di masa depannya gitu. Kan yang bahkan ya yang malaikat juga ya gitu bertanya gitu, kenapa sih harus manusia yang jadi khalifah gitu di bumi itu? Padahal kan sebenarnya manusia itu kan penghancur, kemudian tukang merusak, terus nafsunya besar gitu ya. Gitu. Tapi kenapa tidak malaikatnya? Nah, Allah gitu ya memutuskan manusia menjadi khalifah, artinya memang ya manusia itu yang terbaik gitu untuk memang mampu ya. Memang mampu, betul. Dan Allah juga menekankan bahwa memang menciptakan jin, manusia gitu ya, tujuannya adalah untuk menyembah. Jadi ketika kita bertanya, ngapain ya aku hidup di dunia ini mencari kebahagiaan? Ya memang tujuannya adalah untuk menyembah Allah gitu, karena memang beribadah gitu. Nah, kamu udah benar belum beribadahnya gitu? Kalau misalnya belum benar, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mulai memperbaiki sholat, puasa, sunnah gitu ya, sholat sunnah, dan melakukan amalan-amalan lain, insya Allah pertanyaan seperti itu tuh tidak ada gitu ya. Bahkan kayak ngapain sih kayak gitu ditanyain gitu ya, useless banget pertanyaannya gitu. Pasti kita tuh akan mendapatkan hikmah dan kebahagiaan yang lebih besar gitu. Jadi mengenal diri sendiri, mengenal Allah. Betul. Dan tujuannya ya beribadah. Betul. Berarti quotes yang di TikTok itu bener, maaf di sensor, yang di sosmed itu betul ya Bu ya. Kalau misalnya kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Betul. Itu seperti yang itu mah omongan doang, tapi itu real banget. Iya.
Baiklah, wow, luar biasa. Begitulah Arafians. Kalau kamu pernah merasa atau bertanya-tanya dalam hati kamu kayak gitu, untuk apa aku diciptakan? Sebenarnya siapa sih aku? Nah, coba kenali dulu diri kamu sendiri dengan mungkin tadi kelemahan dan kelebihannya ya. Betul. Dan juga coba perbaiki sholatnya, karena balik lagi ya core kita tuh ibadah ya, Betul gitu. sekali. Karena kalau kita lepas dari jalannya ya sudah, mungkin tersesat aja ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Oke, Bukal, tadi kan ini ada pertanyaan kedua yang tak kalah banyak juga ditanyakan oleh remaja-remaja belakangan ini Wow, apa di itu? 2025 ini. Gen Alpha. Hits ya, Gen Alpha dan Gen Z. Betul lah. Oke. Orang-orang tuh sering banget membandingkan diri sendiri. Remaja apalagi. Wah, fisik misalnya. Wah, glowing. Saya tidak. Katanya outfit bagus. Saya tidak. Begitu ya. Nah, ini gimana sih Bu menanggapinya anak-anak kita, remaja-remaja belakangan ini yang sering banget membanding-bandingkan diri, yang melit dia tuh jauh dari syukur, malah deket ke kufur. Gimana nih Bu? Nah, sebenarnya betul ya, balik lagi ya. Manusia tuh pada dasarnya tidak pernah puas. Ya, betul ya, itu mah. Betul banget. Jangankan remaja atau Bukalia juga yang remaja tapi Remako. plus remako ya gitu, remaja plus. Nah, itu juga muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri atau bisa disebut sebagai insecure ya. Iya, gitu. Karena kenapa sih muncul? Ini biasanya faktor utama adalah kita membandingkan diri dengan orang lain. Itu faktor utama kenapa muncul insekuritas gitu. Nah, sebenarnya sih sederhana aja gitu ya. Ketika kita mulai terbesit, kenapa ya aku gini, aku jelek misalnya kayak gitu ya. Kenapa ya aku pendek misalnya gitu kalau dari segi fisik ya. Atau kenapa ya nilai aku 95 sedangkan dia 100 padahal cuma beda 5 poin gitu ya. Itu banyak anak-anak yang sampai menangis, sampai overthinking, tidak bisa tidur gitu ya. Itu tuh fenomena memang sekarang gitu ya. Nah, tapi ya ketika ini Maya Bukalia bercermin dari ke diri sendiri, ketika si insekuritas itu muncul, ya, hal yang terbesit pertama kali adalah kira-kira ujian yang dimilikinya oleh orang itu apa gitu. Karena setiap orang ya itu tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ketika kita iri dengan kelebihan orang lain atau insecure terhadap kekurangan kita, nah itu tuh bisa jadi orang lain itu tuh iri juga ke kita gitu. Jadi sama-sama iri sebenarnya gitu. Jadi ya buat apa gitu ya, maksudnya itu jadi capek sendiri gitu ya. Jadi memang ketika kita mulai terbesit untuk kenapa ya aku mah nilai aku 95 tapi dia 100 padahal aku udah belajar mati-matian dan lain sebagainya, tapi kenapa nilai aku masih lebih rendah dari dia misalnya. Ketika ada pikiran kayak gitu, coba kita pikir lagi ya, balik lagi ke tadi pertanyaan nomor 1, apa yang membuat kita bahagia, apa yang kita kuasai gitu ya. Nah, bisa jadi dia nilainya 100 tapi ternyata temennya sedikit misalnya kayak gitu, atau orangnya pendiam misalnya, sedangkan kita nilainya 95 ya tapi temannya banyak, public speakingnya bagus misalnya kayak gitu ya, aktif olahraga misalnya kayak gitu, dan segudang kelebihan lainnya yang si orang 100 ini nggak punya gitu. Jadi memang daripada kita membandingkan dengan kelebihan orang lain, lebih baik kita melihat lagi ke diri sendiri, apa yang paling baik di diri aku. Itu yang justru yang bisa ditonjolkan. Betul, karena kalau misalnya kita terus menggulung gitu ya, seorang itu hebat ya, aku kayak gini, orang itu cantik ya, aku jelek, orang itu begini ya, aku begini. Nah, itu tuh tidak akan pernah ada habisnya. Dan yang ada adalah kitanya yang makin terpuruk, makin jatuh, makin useless, tidak berdaya, dan yang ada makin jauh dari Allah. Kadang kan ngerasa ya buat apalah aku mah aku tidak berguna, aku tidak berguna gitu ya, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi makanya ketika kita sudah memiliki rasa syukur gitu dengan apa yang sudah kita miliki, kemudian yang sudah kita kuasai, yang sudah Allah berikan buat kita, nah insya Allah itu tuh rasa insekuritas itu
bener-bener hilang. hilang gitu. Dan kayaknya sosmed ya memperparah betul, banget betul. story-story ya Nah, di betul. Instagram. Nah, ya jangan pernah percaya dengan apa yang orang update di sosial media. Betul, Karena itu adalah versi terbaiknya fake, mereka. betul. Betul. Misalnya nih ya, kalian nih sekarang lagi podcast, bagus, tapi ternyata di back belakang layar itu Banyak chaos. bangetnya dan Gitu. sebagainya. Jadi misalnya. sebenarnya yang ditampilkan itu adalah ya yang terbaik aja Iya, gitu. iya, Nggak tahu tuh yang jelek-jeleknya lah pasti nggak akan diupdate ya. gitu. Siapa yang mau ngepost kamar berantakan atau ngepost nilainya jelek, kan nggak ada yang mau gitu. Iya. Pasti kita juga kalau selfie kan dicari yang terbaik dulu. angle-nya belah sini gitu kan, cari yang cantik gitu. Betul. Makanya nggak usah lah gitu iri-iri dengan apa yang diupdate sama orang di Sosmed. sosmed. Di sosial media, karena betul orang-orang tuh termasuk mungkin Arafian sendiri, ibu juga sendiri menampilkan apa yang bisa terbaik gitu ya di sosmed, dan memang pantas untuk dilihat orang lain. Nggak malu-maluin. Jadi dari 100 selfie itu hanya ada satu foto yang akan di-post. Kerasa nggak? Dari sekian banyak selfie tuh yang cuma satu, dan itu tuh diedit dulu, dikasih pakai filter, diapain dulu. Mau percaya kayak gitu kan, enggak gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya ngapain juga ya untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia tuh punya ya masing-masing punya porsinya di bagian baiknya tuh gitu. Pasti ada bagusnya kok diri kamu tuh gitu. Cuma tinggal menggali aja gitu, kamu bagusnya di mana gitu ya. Pengen tahu kamu bagusnya di mana? Nah, kenali minat bakatmu dengan masuk SMP Arafi. Oke. Baiklah, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang mengenal diri sendiri, terus tujuan hidup harus seperti apa, dan fenomena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, baik itu secara real life ataupun di sosial media. Nah, sekarang bagaimana nih tanggapan Bu Kalia tentang anak-anak yang merasa tertekan banget dengan ekspektasi orang tua dan lingkungan sekitarnya gitu. Gimana sih cara anak-anak yang seperti itu bisa menemukan jalan hidupnya sendiri? Maksudnya bukan jalan hidupnya sendiri ya, pasti ekspektasi orang tua tuh kan pasti bagus ya. Orang yang namanya orang tua punya pengalaman lebih tentang hidup, punya pandangan lebih tentang hidup, pasti mengekspektasikan atau mempersiapkan masa depan yang baik itu buat anak-anaknya. Tapi anak-anak banyak yang tertekan. Gimana nih cara keluar dari tekanan itu, maksudnya deal dengan tekanan itu tuh gimana? Nah, ini ya, ini fenomena lagi-lagi fenomena ya. Fenomena ini paling banyak terjadi ketika ada anak-anak yang curhat sama kalian. Wow. Kebanyakan adalah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kemudian ekspektasi orang tua juga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi banyak anak itu yang tidak menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tuanya gitu. Karena apa? Misalnya orang tua pengennya kamu jadi dokter, tapi perasaan IPA nilainya nggak bagus-bagus amat, malah aku unggulnya di IPS gitu ya. Masa iya jadi dokter gitu ya? Apa ya? Memang sebenarnya ketika orang tua menaruh ekspektasi ke anak itu tidak salah. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya orang tua punya anak yang soleh, solehah, jadi anak yang pinter, terbaik lah ya. yang terbaik, sukses gitu kan, siapa yang nggak pengen? Tapi kadangkala keinginannya itu terlalu mendesak dan tidak memikirkan kondisi kesehatan mental dari anaknya.